Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yanti MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 006 Bupati Subang Jaya, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Lampang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Darna SPD. Beliau adalah guru kelas 5C UPT SDN 006 Bupati Subang Jaya, Kecamatan Siaulu. Assalamualaikum, Bu Darna Putri. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Darna Putri, saya akan melakukan pra-observasi kepada Ibu Darna Putri sebelum melaksanakan observasi di kelas ya, Bu ya. Adapun tujuan daripada pra-observasi ini, percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan evaluasi proses pembelajaran yang nantinya yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Baik, Ibu Darna Putri, saya akan menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran di kelas, tentang perencanaan apa saja yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang nantinya hendak Ibu sampaikan ketika observasi di kelas? Baiklah, Bu Yanti, kalau untuk melaksanakan tujuan pembelajaran di dalam kelas, saya membuat ada 3. Yang pertama, mengetahui lapisan bumi yang terdiri dari litosfer, atmosfer dengan hidrosfer, baik itu di daratan maupun di perairan. Yang kedua adalah menjelaskan terjadinya siklus air. Yang ketiga baru menceritakan kembali proses pergerakan lempeng. Baik, itu tujuan pembelajaran ya, Bu Darna Putri ya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui struktur lapisan bumi. Yang kedua, menjelaskan terjadinya siklus air baik daratan maupun perairan. Dan yang ketiga, menceritakan kembali proses lempengan bumi ya. Baik, terkait dengan proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu sampaikan di dalam kelas, apa sih area pengembangan yang sudah Ibu capai nantinya? Kalau untuk area pengembangan yang saya gunakan ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Kalau dari segi pengetahuan itu, siswa mampu menyebutkan komponen-komponen pada lapisan bumi yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kalau dari segi keterampilan, saya di sini menyuruh anak membuat rangkuman dari teks yang saya tulis. Area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya. Baik, kemudian terkait dengan rancangan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan di kelas, apa sih strategi yang sudah Ibu persiapkan dan apa model pembelajaran yang nantinya yang akan digunakan ketika proses pembelajaran di kelas? Kalau untuk strategi yang saya gunakan yaitu strategi model pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional anak. Kemudian saya mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan pengetahuan anak dengan keaktifan anak di dalam kelas. Kalau masalah pembelajaran saya gunakan yaitu model pembelajaran diskusi kelompok. Terus masalah baik, berarti strategi yang digunakan model pembelajaran cooperative learning ya, Bu ya. Kemudian terkait dengan strategi yang sudah dirancang tadi ya, pembelajaran yang akan dilaksanakan tersebut, apa sih media pembelajaran nanti akan digunakan? Kalau untuk media pembelajaran, saya menggunakan yang pertama menggunakan Infocus melalui menggunakan PPT. Terus saya memutar video bagaimana proses terjadinya bumi dan apa aja komponen yang ada di bumi. Setelah itu yang ketiga adalah saya memberikan sama anak bahwa ini goal. Nanti anak itu menjelaskan setiap kelompok bagaimana membaca. Luar biasa ya. Menggunakan Infocus yang besar ya, dan sebagai media pembelajaran tentunya sangat menyenangkan tadi ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu Darna Putri, apa sih kesimpulan dari percakapan observasi yang kita lakukan pada saat ini terkait persiapan Bu Darna Putri nantinya ketika melakukan proses pembelajaran?
adalah kalau untuk kesimpulan percakapan observasi yang kita lakukan sekarang ini, dengan ada percakapan praobservasi ini, saya jadi mudah merencanakan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas, dan saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sudah saya persiapkan dan berdasarkan bimbingan dari Jadi dalam bukti ya, kesimpulannya tentang pembelajaran berdiferensiasi nanti tentunya dalam bukti ya yang akan dilakukan di kelas 5C. Baik, Perdana Putri, demikian percakapan praobservasi kita ini, dan nanti insya Allah kita lanjutkan observasi. Kira-kira kapan ya observasi ya saya bisa melakukan observasi terkait rencana pembelajaran yang disiapkan ini, kira-kira kapan ya itu akan dilakukan? Kalau masa pelaksanaan di dalam kelas, saya mengikuti jadwal pelajaran saya itu hari Senin ya. Berarti rancangan pembelajaran yang sudah dipersiapkan ini akan dilaksanakan pada hari Senin. Demikian percakapan observasi kita ini, kita jumpa lagi nanti pada kegiatan observasi ketika di Perdana Putri laksanakan rancangan pembelajaran ini dan kelas pada hari Senin ya. Kemudian nanti akan kita laksanakan juga percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik. Baik, demikian percakapan praobservasi bersama Ibu Perdana Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Putri. Demikian. Ada semua, Pak Rezi dengan Sabrina. Keterangannya, oh ya, ada suratnya? Ada? Oh ya, ada suratnya di meja itu dia. Oke, berarti 2 orang tidak hadir hari ini ya. Baiklah, kemarin